Sudah 3 hari hujan tak berhenti. Air menetes dari talang rumah, jatuh di ember seng yang sudah berkarat. Tapi waktu itu aku belum tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari neraka yang panjang. Aku masih di dapur pagi itu, menimbang tepung, memikirkan rencana membuka toko kue kecil. Aku sudah kumpulkan sedikit uang dari hasil pesanan teman kuliah. Ibu angkatku, Bu Rahma, biasanya tersenyum bangga setiap kali mencicipi kue buatanku. Tapi akhir-akhir ini, senyum itu hilang. Ia sering menatapku diam-diam, seperti menilai sesuatu. "Rani," panggilnya pelan pagi itu. "Selesai bikin kuenya, ke ruang tamu." "Ya, ibu mau bicara." Nada suaranya datar. Aku sempat heran. Biasanya ia memanggilku dengan nada lembut. Tapi aku menurut. Ruang tamu rumah kami terasa lebih dingin dari biasanya. Tirai tertutup rapat. Di meja ada secangkir teh yang sudah dingin. Pak Dharma, ayah angkatku, duduk di kursi besar dengan ekspresi kaku. Matanya tak menatapku langsung, tapi aku tahu dari cara jarinya mengetuk meja, ia sedang menahan sesuatu. "Rani," kata ibu pelan, "ibu ingin kamu dengar baik-baik." Aku duduk, meremas ujung bajuku. "Mulai hari ini, kamu harus mempersiapkan diri untuk menikah." Aku tersenyum kecil, bingung. "Menikah? Maksud ibu, siapa yang..." Ibu langsung memotong. "Dengan ayahmu." Kata itu terasa asing, absurd, menjijikkan. Tapi keluar dari mulut orang yang paling kupercaya. "Bu!" Suaraku nyaris berbisik. Itu tidak mungkin. Ibu menatapku lurus. Tatapannya tidak seperti ibu pada anak. Itu tatapan seseorang tidak peduli siapa yang terluka. "Kamu anak angkat kami, Rani. Tidak ada darah di antara kita. Jadi tidak ada yang salah." Tubuhku menegang. Aku menatap ke arah ayah. Atau entah apa yang harus kupanggil sekarang. Ia masih diam. Tapi matanya tidak menyangkal. "Kamu tahu, Rani," lanjut ibu, "ayahmu ini sudah lama ingin punya anak kandung. Tapi ibu..." Ia menatap lantai sejenak. "Ibu tidak bisa. Dokter bilang rahim ibu lemah. Satu-satunya cara agar keluarga ini punya penerus adalah lewat kamu." Aku terdiam. Setiap kalimatnya menusuk lebih dalam. Aku ingin menolak, tapi lidahku kaku. Di kepalaku terlintas semua kebaikan mereka selama ini saat mereka menyekolahkanku, menyiapkan bekal, membelikan seragam. "Bu, tolong!" Suaraku gemetar. "Aku nggak bisa. Aku nggak sanggup." Ibu tersenyum. Senyum tipis yang membuat bulu kudukku berdiri. "Kalau begitu, balas semua yang sudah ibu keluarkan untuk kamu. Sekolah, makan, tempat tinggal, semuanya." Dadaku sesak. Aku nggak punya uang sebanyak itu, Bu." "Kalau begitu," katanya dingin, "buktikan rasa terima kasihmu dengan cara yang paling mudah. Taati ibu." Aku menangis, sejadi-jadinya malam itu di kamar. Hujan di luar semakin deras. Aku menatap foto masa kecilku di meja. Foto saat ibu menggendongku dengan senyum tulus. Aku ingin percaya bahwa perempuan di foto itu masih ada. Tapi mungkin ia sudah mati sejak lama. 2 hari kemudian, rumah kami dipenuhi tamu. Aku tidak tahu bagaimana bisa begitu cepat. Ada penghulu, ada saksi, bahkan ada kebaya putih yang dibelikan ibu tanpa aku sempat menolak. Aku duduk di kamar sendirian, menatap cermin. Wajah di depan cermin itu seperti bukan aku, pucat, kering, mati rasa. Suara dari luar terdengar sayup. Ibu sibuk memastikan semuanya berjalan lancar. Pintu kamar terbuka. Ibu masuk, membawa selendang. "Kenapa kamu masih menangis? Orang menikah seharusnya bersyukur." "Bu, aku mohon..." Aku berlutut, menggenggam ujung bajunya. "Batalkan ini, aku siap pergi. Aku enggak mau jadi istri ayah." Tangan ibu menepis tanganku kasar. "Jangan sebut dia ayah lagi, dia calon suamimu." Suaranya seperti cambuk. Aku menunduk, tubuhku gemetar. "Tapi Bu, dia orang yang membesarkan aku." Sekali lagi ibu memotong. "Justru karena itu, dia berhak atas kamu." Aku tersentak. Satu kalimat itu membuatku sadar. Aku bukan anaknya. Aku cuma utang yang harus dilunasi dengan tubuhku sendiri. Ketika akad berlangsung, mataku kabur oleh air mata. Setiap orang tersenyum, kecuali aku. "Saya nikahkan engkau, Rani." Suara penghulu menggema seperti gema di dalam sumur gelap. Aku hanya mengangguk, tanpa sadar. Dan ketika mereka berkata, "Sah," rasanya seperti vonis mati yang dijatuhkan di ruang tamu rumah sendiri. Malamnya ibu datang ke kamar baruku. "Mulai malam ini, kamu tinggal di rumah ayahmu. Jangan bikin malu keluarga.
Jadilah istri yang patuh. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap lantai, menahan air mata yang hampir jatuh. Ketika mobil menjemput, aku hanya bisa menatap jendela, melihat rumah yang dulu penuh tawa kini menjauh di balik kabut hujan. Raffi, sopir keluarga, sempat menatapku dari kaca spion. Tatapannya penuh iba. Mbak Rani, kalau ada apa-apa, kabari saya, ya. Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hatiku aku tahu, tak ada yang bisa menolongku lagi. Dan malam itu, di rumah yang seharusnya jadi rumah baruku, aku duduk di tepi ranjang, sendirian menatap lampu redup. Udara di kamar pengap, tapi tubuhku membeku. Ketika langkah kaki Pak Dharma mendekat, aku tahu, tidak ada jalan kembali. Rani, suaranya lirih. Mulai malam ini, panggil aku Mas. Aku menutup wajahku, berbisik pelan dalam hati. Tuhan, kalau ini bukan hidup yang kau kehendaki, tolong tunjukkan jalan keluarnya. Aku masih ingin hidup, tapi bukan begini. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan malam itu. Mungkin seperti terperangkap di dalam mimpi buruk yang tidak punya akhir. Rumah baru yang katanya akan jadi tempat kami memulai hidup terasa asing dan sunyi. Lampu ruang tamu redup, menyorot tembok krem yang kosong. Di atas meja ada 2 gelas teh manis yang sudah dingin. Aku duduk di ujung sofa, menunduk, memeluk lututku. Rasanya seperti anak kecil yang ditinggal sendirian di tempat yang tidak ia kenal. Pak Dharma sibuk menelpon seseorang di ruang sebelah. Suaranya terdengar datar, tenang, seolah tidak ada yang aneh dengan semua ini. Setiap kali langkah kakinya bergema di lantai marmer, tubuhku otomatis menegang. Aku tidak pernah merasa sedekat ini dengannya, dan itu membuatku muak. Dulu aku memanggilnya ayah dengan rasa bangga. Sekarang, setiap kali melihatnya, aku hanya ingin bersembunyi. Saat malam benar-benar jatuh, aku masuk ke kamar yang katanya kamar kami. Ada ranjang besar di tengah ruangan. Spraynya putih, terlalu putih, seperti kain kafan. Aku berdiri di tepinya lama sekali, menatap cermin di dinding. Perempuan di dalamnya terlihat seperti bayangan. Rambut acak, mata sembab, bahu bergetar. Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri. Di luar, suara hujan belum berhenti. Jendela bergetar tertiup angin. Dan di antara suara gemuruh itu, aku mendengar pintu kamar berderit terbuka. Langkah kaki itu pelan, berat, terukur. Aku tidak menoleh. Aku tahu siapa yang datang. Napasnya terdengar dekat di belakangku. Udara di ruangan tiba-tiba jadi lebih sesak. Aku menatap bayangannya di cermin. Ia berdiri di belakangku. Sosok besar dengan wajah separuh gelap tertutup cahaya lampu. Tatapannya menelusuri punggungku dengan lambat. Rani! Suaranya berat, datar, tapi terasa seperti perintah. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar. Aku ingin berlari, tapi kaki terasa menempel di lantai. Ia mendekat 1 langkah. Aku bisa merasakan hembusan napasnya di tengkukku. Bau parfum dan asap rokoknya bercampur jadi aroma yang membuat perutku mual. Aku mundur setengah langkah, tapi tubuhnya justru maju. Kini hanya beberapa inci memisahkan kami. Tangannya perlahan menyentuh lenganku. Dingin, kasar, membuat kulitku merinding. Kamu sekarang istriku, Rani, katanya pelan, hampir berbisik. Berhentilah menatapku seolah aku orang asing. Aku tidak menjawab. Aku hanya menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Kedua bahuku terasa berat saat tangannya berpindah ke sana. Jangan buat aku marah malam ini, ucapnya lagi, kali ini lebih keras. Jangan bikin malu ibu kamu. Dia sudah mengorbankan banyak hal. Kata-kata itu terdengar seperti ancaman halus yang diselubungi kepedulian palsu. Aku mencoba mundur lagi, tapi punggungku sudah menempel di dinding. Ia mengangkat wajahku dengan jarinya, memaksaku menatap matanya. Pandangan itu dingin. Tidak ada cinta, hanya hasrat untuk memiliki. Aku mencoba berbisik, suara nyaris tak terdengar. Tolong, jangan. Tapi yang kudengar hanyalah tawanya pelan. Bukan tawa bahagia, tapi tawa seseorang yang tahu aku tak punya pilihan. Setelah itu, waktu berjalan seperti kabut. Aku tidak tahu jam berapa, tidak tahu berapa lama. Yang aku tahu, malam itu adalah malam ketika sesuatu dalam diriku pecah. Hal yang tidak pernah bisa diperbaiki lagi. Pagi datang tanpa suara. Sinar matahari masuk lewat celah tirai, tapi rasanya tidak membawa hidup. Aku membuka mata dengan tubuh kaku dan kepala berat. Di ranjang sebelah, ia masih tertidur. Napasnya teratur seperti tak terjadi apa-apa. Aku menatap langit-langit, berusaha meyakinkan diri bahwa aku masih ada. Tapi aku tidak tahu siapa aku sekarang. Aku bangkit perlahan, mengenakan pakaian, lalu duduk di tepi ranjang. Jemariku menggenggam ujung spray erat-erat, berusaha menahan gemetar.
Rasa takut itu belum hilang. Ia menempel di kulit, di pikiran, di setiap tarikan napas. Pintu kamar terbuka pelan. Bu Rahma masuk membawa nampan sarapan. Wajahnya tenang, seperti tidak ada yang perlu dibicarakan. Ia meletakkan nampan di meja dan menatapku lama. Tatapan itu bukan kasih sayang seorang ibu, tapi kepuasan seorang pemenang. Mulai sekarang, jangan menangis lagi, katanya. Kamu sudah jadi istri, tahu kewajibanmu. Aku tidak menatapnya. Aku hanya memandangi secangkir teh yang mengepulkan asap tipis di meja. Bau teh melati itu yang dulu selalu mengingatkanku pada masa kecil, kini terasa seperti racun. Saat ibu keluar, aku perlahan berbaring lagi, menatap langit-langit, menunggu sesuatu, apapun yang bisa membuatku percaya bahwa aku masih hidup. Dan di tengah sunyi itu, aku hanya bisa berkata dalam hati, jika malam itu adalah cara dunia menghancurkanku, semoga masih ada pagi yang mau memberiku alasan untuk bertahan. Tapi pagi itu terlalu tenang. Dan di dalam ketenangan itu, hatiku terasa mati. Namun di antara hening, ada sesuatu yang kecil tapi nyata. Suara motor berhenti di depan rumah. Aku menengok dari jendela, dan di sana kulihat Raffi, sopir lama keluarga, menurunkan kantong belanja dari bagasi. Tatapan matanya singgah padaku sekejap. Hanya sekejap, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa aku masih bisa dilihat. Sebagai manusia, mungkin entah bagaimana, dari tatapan itu aku mulai belajar lagi, bahwa bahkan dari reruntuhan, kadang ada secercah cahaya kecil yang masih berani menembus gelap. Hari-hari setelah malam itu berjalan tanpa arah. Aku bangun, makan, diam, tidur. Semua terasa seperti naskah yang harus kujalani, bukan kehidupan yang kupilih. Pak Dharma berangkat pagi, pulang malam. Tapi bahkan saat ia tidak ada di rumah, rasa takut itu tetap tinggal. Aku tidak bisa keluar tanpa izin, tidak bisa menelepon siapapun. Jendela ruang tamu dikunci, dan pintu gerbang hanya bisa dibuka dari luar. Kadang aku berdiri di jendela kamar, menatap jalanan yang lengang di luar pagar tinggi. Hanya ada suara tukang sayur dan anak kecil bersepeda. Dunia yang terasa jauh sekali dari tempatku berdiri. Bu Rahma sering datang, membawa buah atau pakaian, tapi bukan kasih sayang. Setiap kedatangannya seperti inspeksi. Ia membuka lemari, memeriksa piring di dapur, memastikan aku menjalankan peranku. Dan setiap kali ia menatapku, matanya penuh penilaian. Bukan cinta, tapi rasa puas, karena aku tidak punya pilihan selain tunduk. Aku sudah berhenti mencoba menolak. Kadang aku hanya menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajah itu datar, pucat, tanpa makna. Perempuan yang dulu punya mimpi membuka toko kue, kini hanya bisa menghitung jam dari bunyi detak dinding. Suatu sore, aku terbangun karena suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari sela jendela. Itu Raffi, sopir lama keluarga kami. Aku mengenalnya sejak remaja. Lelaki muda yang dulu sering mengantar aku dan ibu ke pasar, membawakan belanjaan, dan sesekali membantu memperbaiki peralatan dapur. Wajahnya tenang, sopan, tapi matanya selalu hidup. Dulu aku tidak terlalu memperhatikannya, tapi kini, melihatnya dari balik jendela, ada sesuatu yang menenangkan di dalam diriku. Raffi turun membawa beberapa kantong belanjaan. Biasanya ia ditemani sopir baru, tapi kali ini sendirian. Aku mendengar pembantu rumah berbisik bahwa Bu Rahma sengaja menyuruhnya datang, karena percaya padanya. Tapi Raffi sendiri yang minta untuk mengantar semua ke rumah, biar cepat selesai. Aku tahu alasan itu bukan sekadar ingin cepat. Ia datang sendirian agar bisa melihatku, memastikan aku masih di rumah ini, masih hidup. Hanya itu, tapi cukup membuatku merasa tidak benar-benar sendirian. Beberapa hari setelahnya, Raffi datang lagi. Kali ini ia membawa beberapa bahan dapur. Saat menurunkannya, ia sempat menatapku sekilas dari teras. Aku berdiri di pintu, ragu. Namun ketika ia meninggalkan kantong belanja, aku mendengar suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. "Mbak, kalau butuh apa-apa, saya tinggal di ujung gang." Kalimat sederhana itu seperti pelukan yang tidak terlihat. Aku tidak menjawab, tapi malam itu aku menangis tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena baru sadar, aku masih bisa didengar oleh seseorang. Beberapa hari kemudian, Bu Rahma datang lagi. Hari itu ia tampak lebih cerah dari biasanya. Mengenakan kebaya merah tua, rambut disanggul rapi. Ia membawa sekotak makanan kesukaan Pak Dharma dan 2 botol minuman anggur. Aku sedang membereskan meja makan saat mereka duduk berdua di ruang tamu. Awalnya aku tidak memperhatikan, tapi kemudian terdengar tawa kecil yang membuat dadaku sesak. "Kamu memang tahu apa yang terbaik untukku." Suara Pak Dharma terdengar rendah, sedikit mabuk. Aku berhenti melipat serbet.
Langkahku terhenti. "Terima kasih ya, sudah memilihkan istri yang cantik untukku," katanya sambil menatap Bu Rahma dengan senyum yang seharusnya tidak kulihat. Tanganku gemetar. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan piring. Tapi dari kaca kabinet, aku bisa melihat bayangan mereka. Pak Dharma memegang tangan Bu Rahma, sementara perempuan itu tersenyum kecil. Senyum yang penuh kemenangan. Dunia seakan berhenti di situ. Kedua orang yang seharusnya jadi tempat aku berlindung, kini duduk berdua, membicarakan diriku seolah aku bukan manusia. Aku hanya hiasan dari kesepakatan mereka, hadiah untuk kepuasan orang lain. Air mataku menetes diam-diam ke lantai. Aku cepat-cepat menyekanya agar tidak terlihat. Waktu berlalu tanpa arah. Setiap hari, aku masih harus berpura-pura baik-baik saja. Tersenyum ketika Pak Dharma bicara, menyajikan kopi tepat waktu. Duduk diam di ruang tamu kalau Bu Rahma datang. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang mulai bangun, rasa ingin bebas. Aku mulai menulis diam-diam. Di buku resep lamaku, di antara catatan tentang gula dan tepung, aku menulis pesan kecil untuk diriku sendiri. Bertahan hari ini, karena mungkin besok ada jalan keluar. Setiap kali aku membaca kalimat itu, ada sedikit tenaga yang kembali. Sedikit, tapi cukup untuk membuatku tetap bernafas. Malam-malam kadang jadi lebih berat. Pak Dharma sering pulang dengan wajah lelah. Kadang mabuk, kadang diam 1000 bahasa. Aku hanya duduk di kursi, menatap lantai, menunggu ia lewat tanpa bicara. Tapi suatu malam, ia berhenti di belakangku. Tangannya menyentuh bahuku, ringan tapi membuat seluruh tubuhku menegang. "Rani," katanya datar, "kamu terlalu sering diam. Aku tidak suka rumah yang sunyi." Aku menatap lantai, menahan napas. Tangannya bergerak, mencoba menarikku berdiri, tapi aku mundur setengah langkah. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku berani mengangkat kepala. Bukan untuk melawan, tapi untuk menatap dengan ketakutan yang tidak lagi bersembunyi. "Aku capek, Pak," kataku pelan. "Aku cuma ingin tidur." Ia diam beberapa detik. Kemudian ia melepaskan bahuku, menatapku lama, lalu pergi ke kamarnya tanpa bicara. Aku jatuh terduduk di lantai. Setelah pintu tertutup, gemetar tanpa suara. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit, membayangkan bagaimana rasanya berjalan bebas di jalanan di luar pagar itu, bahkan hanya untuk 5 menit saja. Pagi berikutnya, aku melihat dari jendela. Raffi sedang menyapu halaman depan, menggantikan petugas kebersihan yang tidak datang. Ia melihatku lagi. Tatapan kami bertemu untuk beberapa detik. Kali ini ia tidak menunduk, hanya memberi anggukan kecil, seolah ingin berkata, "Aku masih di sini." Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku membalasnya. Sebuah anggukan kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa hangat. Sudah seminggu sejak terakhir kali Raffi datang. Aku mulai takut kalau Bu Rahma memecatnya. Setiap pagi aku berdiri di jendela, menunggu suara mesin mobil di depan rumah. Tapi yang datang hanya suara tukang sayur dan hujan di atap seng. Hari-hari terasa lebih panjang dari biasanya. Pak Dharma makin jarang bicara. Ia sering pulang larut malam dengan bau alkohol yang tajam. Kadang ia hanya duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong, lalu tiba-tiba tertawa sendiri. Tawa yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku tahu ada sesuatu dalam dirinya yang mulai rusak, dan aku harus segera pergi sebelum ikut hancur bersamanya. Suatu sore, saat membereskan dapur, aku mendengar suara langkah di belakang rumah. Aku menoleh cepat. Raffi berdiri di balik pagar besi, dengan wajah tegang, tapi matanya tetap lembut. "Mbak," katanya pelan, "saya nggak bisa lama. Saya cuma mau tahu, Mbak baik-baik aja?" Aku hampir menangis hanya karena mendengar pertanyaan itu. Sudah lama tak ada orang menanyai kabarku dengan sungguh-sungguh. Aku mengangguk cepat. "Aku masih di sini," jawabku lirih. Ia menghela napas lega. "Saya tahu ini salah, tapi kalau suatu hari Mbak pengen pergi, bilang aja, saya bantu." Aku terdiam, menatap wajahnya yang jujur dan lelah. Kalimatnya sederhana, tapi artinya begitu besar. Untuk pertama kalinya, aku mendengar kata bisa, setelah sekian lama hidup dalam kata tidak boleh. Ia pergi tak lama kemudian, tapi kalimatnya tertinggal di pikiranku, berputar-putar seperti mantra. Kalau pengen pergi, bilang aja. Malamnya Pak Dharma pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya merah, langkahnya goyah. Aku duduk di ruang makan, menunduk, menyiapkan teh hangat seperti biasa. Ia duduk di kursi, memandangku lama, lalu tertawa pelan. "Kamu semakin cantik ya, Rani," katanya dengan suara serak. Tangannya menyentuh tanganku di meja. Aku menepis pelan, mencoba menjaga jarak, tapi ia malah tertawa lagi.
Jangan malu-malu, bukankah kamu istri yang baik? Aku bangkit, pura-pura ingin mengambil piring. Tapi sebelum aku melangkah, tangannya menahan pergelangan tanganku. Cengkeramannya kuat, kasar. Jangan pernah berpikir ninggalin rumah ini, katanya dengan nada rendah, tapi tajam. Kamu tahu apa yang ibu kamu lakukan demi aku. Jangan buat aku kecewa. Aku menatap lantai, menahan air mata yang hampir pecah. Kata-katanya seperti rantai baru yang melilit leherku. Lalu langkahnya mendekat. Aroma alkohol menusuk hidungku. Ia meraih wajahku, memaksaku menatapnya. Lihat aku, katanya pelan tapi mengancam. Lihat siapa yang kamu miliki sekarang. Aku gemetar. Langit-langit terasa berputar. Mataku basah, tapi tubuhku beku. Tak mampu bergerak, tak mampu menolak. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak berakhir. Dan di tengah kekosongan itu, aku mendengar suara sandal menyeret dari arah pintu ruang makan. Bu Rahma berdiri di sana, wajahnya datar. Tangannya memegang cangkir teh yang masih mengepul. Ia tidak berkata apa-apa, tidak menegur, tidak terkejut. Hanya duduk di kursi seberang ruangan, menatap kami dengan senyum tipis yang membuat darahku berhenti mengalir. Senyum yang seperti berkata, inilah balasan yang pantas untukmu. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku menatap kosong ke arah meja, ke arah cangkir yang retak di ujungnya. Setiap retakan itu terasa seperti serpihan harga diriku yang pecah satu persatu. Lampu di ruang makan berkedip pelan. Di luar, hujan mulai turun. Dan malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Malam ketika aku benar-benar merasa bukan lagi manusia. 2 hari kemudian, aku mulai diam-diam menyiapkan rencana. Tidak besar, tidak berani, tapi nyata. Aku menulis sepucuk surat pendek di buku resep lamaku. Terima kasih untuk semuanya. Aku tidak pergi untuk melarikan diri, tapi untuk tetap hidup. Aku selipkan surat itu di bawah vas bunga di ruang tamu, tempat yang hanya akan ditemukan bila mereka benar-benar mencariku. Malamnya aku menunggu. Suara jam di dinding berdetak pelan. Dari kamar, aku mendengar Pak Dharma mendengkur berat. Bu Rahma tidak datang malam itu. Katanya menginap di rumah saudaranya. Itu artinya hanya aku. Aku membuka jendela perlahan. Angin malam menerpa wajahku. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku mencium aroma kebebasan. Debu, daun kering, dan sedikit hujan. Semuanya terasa lebih hidup dari udara yang kutarik setiap hari di rumah itu. Aku turun perlahan ke taman belakang, menapaki tanah dengan kaki telanjang. Pagar besi di ujung halaman tinggi, tapi aku tahu Raffi pernah bilang kuncinya longgar. Dan benar, dengan sedikit tenaga, aku bisa membuka celah kecil. Suara sepeda motor terdengar pelan dari ujung gang. Raffi menepikan motornya, menatapku kaget tapi segera mengerti. Cepat mbak, katanya setengah berbisik, sebelum mereka sadar. Aku berlari kecil, tubuhku gemetar bukan karena takut, tapi karena tak percaya aku benar-benar bisa melakukannya. Begitu aku duduk di jok belakang, Raffi menyalakan motor. Angin malam langsung menerpa wajahku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa dingin. Aku merasa hidup. Kami melewati jalan kecil di antara rumah-rumah tua. Lampu jalan redup, tapi setiap tikungan terasa seperti langkah baru menuju dunia yang kupikir sudah menolakku. Raffi tidak banyak bicara. Tangannya mantap di stang motor, tapi sesekali ia menoleh, memastikan aku masih di belakangnya. Matanya penuh khawatir, tapi juga tenang, seperti seseorang yang sudah siap menanggung risikonya. Kami berhenti di sebuah kontrakan kecil di ujung kota. Rumah sederhana dengan dinding kayu, aroma tanah basah, dan suara jangkrik yang memenuhi udara malam. Untuk sementara tinggal di sini dulu mbak, katanya. Pemiliknya saudara saya, aman. Aku hanya bisa menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Kata, terima kasih, terasa terlalu kecil untuk semua ini. Raffi menatapku sebentar, lalu menunduk, suaranya pelan, hampir bergetar. Yang penting, mbak selamat. Aku mengangguk, dan air mata yang kutahan sejak malam pertama akhirnya pecah juga. Tapi kali ini bukan tangisan takut, ini tangisan lega. Aku pikir aku sudah aman. Sudah 2 minggu tinggal di kontrakan kecil di ujung kota bersama bantuan Raffi. Setiap hari rasanya seperti belajar bernafas kembali. Pagi kuisi dengan menulis. Sore ku habiskan dengan membantu warung sebelah. Tapi ternyata masa lalu tidak pernah benar-benar membiarkan kita pergi. Suatu sore Raffi datang dengan wajah cemas. Tangannya memegang amplop coklat yang sudah lecek dan basah di ujungnya. Aku nemuin ini waktu bantu bersihin mobil lamanya Pak Dharma, katanya pelan. Sepertinya penting. Aku mengambil amplop itu dengan ragu.
isinya beberapa lembar kertas tua dan satu foto yang warnanya sudah mulai pudar. Di foto itu, Bu Rahma ibu dan Pak Dharma berdiri berdampingan di depan rumah tua. Mereka tersenyum, tapi senyum itu aneh. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang sedang menutupi sesuatu. Ibu yang ada di foto itu adalah ibu kandungku sendiri. Beliau meninggal beberapa tahun lalu, sebelum aku tahu apa-apa tentang pernikahan ini. Dulu ibu sering bilang, Bu Rahma adalah teman baik yang mau menolong keluarga kita. Aku percaya begitu saja, karena waktu itu kami memang sedang susah. Ayah sudah lama meninggal, dan ibu terjerat hutang setelah bisnis kecilnya bangkrut. Bu Rahma datang dengan janji, membantu melunasi semua hutang, asal aku mau menikah dengan orang yang baik dan bisa menjagamu. Aku tak tahu waktu itu bahwa yang dimaksud adalah Pak Dharma. Aku membalik foto itu. Di belakangnya tertulis, untuk Rahma, dari masa yang sebaiknya tidak pernah diingat. Dadaku langsung terasa sesak. Aku membuka kertas-kertas lain di dalam amplop itu. Ada fotokopi surat tanah, surat perjanjian, dan catatan kecil yang ditulis dengan tangan Bu Rahma sendiri. Tulisan itu menjelaskan bagaimana ia membantu ibu melunasi hutang keluarga dengan cara menjodohkanku dengan Pak Dharma, supaya nama keluarga mereka tetap bersih dan utang ibu dianggap lunas. Tanganku gemetar. Setiap baris kata terasa seperti pisau yang menembus dada. Tiba-tiba semuanya jadi jelas. Kenapa ibu dulu begitu memaksa? Kenapa Bu Rahma selalu tersenyum setiap kali aku menangis di rumah itu? Aku bukan sekadar menantu, aku barang tukar. Dan selama ini, hidupku hanyalah hasil dari kesepakatan kotor dua orang yang menukar anak gadis dengan rasa malu mereka sendiri. Rani, suara Raffi memecah lamunanku. Kamu enggak sendiri. Kalau kamu mau, kita laporin mereka. Aku menatap amplop itu lama, lalu menghela napas. Belum, Raf. Aku mau mereka dengar semuanya langsung dariku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak menangis lagi. Aku menyiapkan diriku, bukan untuk kabur, tapi untuk menghadapi. Keesokan harinya, langit mendung berat. Aku sedang menulis di meja kecil saat suara langkah berhenti di depan pintu. Suara berat itu kembali. Suara yang dulu selalu membuatku membeku. Rani, aku menoleh. Pak Dharma berdiri di ambang pintu dengan jas kusut dan mata merah. Di belakangnya Bu Rahma berdiri tegak, ekspresinya datar tapi tegang. Raffi segera muncul dari dalam, melangkah ke depanku, siap melindungi. Pak, kalau mau bicara, bicara baik-baik, katanya tegas. Kamu siapa berani-beraninya ikut campur urusan keluarga saya? Bentak Pak Dharma. Saya cuma enggak tahan lihat orang disiksa, jawab Raffi tanpa mundur. Bu Rahma melangkah maju, suaranya halus tapi tajam. Rani, kamu pikir bisa sembunyi selamanya? Dunia enggak kasihan sama orang kayak kamu. Kamu sudah bikin malu kami. Kata-katanya menusuk seperti pisau dingin. Tapi kali ini, aku tidak goyah. Aku berdiri dan melangkah maju, menatap mereka berdua. Dua orang yang dulu kuanggap pelindung, tapi kini kulihat jelas wajah asli mereka. Tamak, haus kuasa, dan ketakutan kehilangan kendali. Aku tahu semuanya, kataku tenang. Surat, transaksi, bahkan tulisan tangan ibu sendiri. Semua sudah aku baca. Hening. Hujan mulai menetes di atap seng, menciptakan ritme aneh di antara kami bertiga. Bu Rahma memucat. Pak Dharma menatapnya cepat, seolah baru tahu sesuatu yang seharusnya disembunyikan darinya. Tulisan apa maksudnya? Bentaknya pada Rahma. Aku menatap mereka bergantian. Tulisan yang bilang, kalau ibu menyuruh ibu, kandungku menyerahkan aku padamu, Pak. Bukan karena cinta, tapi untuk menutupi hutang dan aib kalian. Raffi berdiri sedikit lebih dekat di belakangku. Suasana menegang, udara seperti berhenti. Aku bukan hadiah, lanjutku pelan. Aku bukan alat bayar dosa siapapun. Bu Rahma tertawa kecil, tapi suaranya getir dan retak. Kamu pikir orang bakal percaya? Dunia ini enggak peduli siapa korban Rani. Aku menatapnya lurus, mata kami bertemu. Mungkin dunia enggak peduli, tapi hukum peduli. Raffi mengeluarkan ponselnya dari saku. Kami sudah kirim salinan surat itu ke polisi, Bu. Termasuk bukti rekaman ancaman dari ibu waktu menelepon Rani seminggu lalu. Bu Rahma menegang, wajahnya membeku. Kamu merekam aku? Kebenaran enggak butuh izin, kata Raffi. Pak Dharma menatap Rahma, matanya membara. Kamu bohongin aku selama ini? Pertengkaran pecah di depan mataku. Dua orang yang dulu terlihat berkuasa, kini saling menelanjangi kebusukan masing-masing.
Teriakan mereka bercampur dengan suara hujan, seperti dua iblis yang kehilangan kendali. Dan di tengah semua itu, aku hanya berdiri diam, menatap mereka. Rasa takutku hilang, digantikan rasa iba yang aneh. Beberapa menit kemudian, suara siren terdengar. 2 mobil polisi berhenti di depan rumah. Petugas datang membawa surat perintah yang sudah diproses oleh laporan Raffi pagi tadi. Ibu Rahma, Bapak Dharma, mohon ikut kami untuk pemeriksaan, kata salah satu dari mereka. Rahma masih berusaha bicara, tapi suaranya tenggelam oleh bunyi borgol yang menutup. Pak Dharma hanya diam, wajahnya kosong, seperti sadar bahwa semuanya sudah berakhir. Saat mereka dibawa keluar, Bu Rahma menoleh padaku, kali ini tanpa senyum, tanpa topeng. Hanya ada ketakutan. Aku tidak berkata apapun, hanya menatapnya. Diam, tapi penuh arti. Setelah semuanya berlalu, aku berdiri di depan kontrakan. Hujan masih turun, tapi kini terasa seperti air suci yang membasuh sisa luka. Raffi datang mendekat, membawa payung. Biar saya payungi, Mbak. Aku menggeleng pelan. Enggak usah, aku mau rasain hujan ini sampai habis. Air dingin membasahi wajahku, bercampur dengan air mata yang kali ini terasa ringan. Aku menatap langit. Samar-samar cahaya pagi mulai muncul di balik awan kelabu. Kamu kuat, Mbak, bisik Raffi. Aku menoleh, tersenyum kecil. Bukan kuat, cuma akhirnya berhenti takut. Aku merasa lega. Tanpa sadar aku memeluk Raffi karena dia sudah menolong aku dengan tulus. Sudah 3 bulan sejak hari itu, hari ketika semua rahasia terbuka, dan 2 orang yang pernah menahanku akhirnya mendapatkan balasannya. Rumah itu kini kosong, tapi aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku sudah punya rumah baru. Bukan rumah besar, hanya bangunan kecil di pinggir pasar. Tapi disinilah aku mulai belajar hidup dari awal. Setiap pagi, aroma roti panggang dan gula hangat memenuhi udara. Tanganku sibuk mengaduk adonan, sementara radio tua di pojok meja memutar lagu lawas yang ibu suka. Di atas rak kayu, tergantung papan bertuliskan, toko kue Rani, dari hati, untuk siapa saja. Dulu aku tidak berani menatap cermin. Sekarang, setiap kali melihat pantulan wajahku, aku tersenyum kecil. Ada bekas luka di sana, tapi juga ada kehidupan yang baru. Raffi sering datang membantu di sore hari, membetulkan etalase atau sekadar duduk di depan toko sambil minum teh. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya selalu menenangkan. Sesekali ia membantu mengantar pesanan pelanggan dengan motornya yang sudah tua, dan ketika kembali, ia selalu berkata dengan nada ringan, "Laku lagi, Mbak. Dunia mulai manis lagi ya." Aku hanya tersenyum. Raffi tidak pernah mencoba mendekat lebih dari itu. Ia tidak menuntut apa-apa, tidak memaksa apapun, hanya ada di sana menjaga jarak yang pas. Dan entah kenapa, kehadirannya yang sederhana itu membuatku merasa aman. Bagi orang lain, mungkin ia hanya teman. Tapi bagiku, Raffi adalah rumah yang tidak pernah mengurung. Seseorang yang datang tanpa janji, tapi memberi ruang untuk bernafas. Kami tidak terburu-buru memberi nama pada hubungan ini. Aku baru saja belajar menjadi diriku sendiri. Dan Raffi mengerti itu tanpa harus aku jelaskan. Suatu pagi, seorang perempuan datang ke tokoku. Usianya kira-kira sebaya almarhum ibu. Ia membeli beberapa potong kue, lalu berkata pelan sebelum pergi, "Aku tahu siapa kamu, Nak. Aku dulu tetangga ibumu." Aku menatapnya terkejut. Perempuan itu tersenyum hangat. "Ibumu selalu percaya kamu akan bahagia suatu hari nanti. Dia sering bilang, Rani itu kuat, hanya perlu waktu untuk sadar." Aku terdiam, menatap sekotak kue di tanganku. Entah kenapa, rasanya seperti mendengar suara ibu sendiri berbicara dari jauh. "Terima kasih, Bu," ucapku pelan. Perempuan itu pergi, meninggalkan aroma wangi melati di udara. Aroma yang dulu sering digunakan ibu di rumah. Dan pagi itu aku menangis lagi, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku bisa memaafkan. Menjelang senja, aku duduk di depan toko, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Raffi duduk di sampingku, menyeruput teh panas sambil diam. Angin sore membawa suara riuh pasar yang mulai sepi. "Kamu pernah nyangka kita bakal sampai di sini?" tanyanya pelan. Aku tersenyum, menatap ke langit yang mulai oranye. "Enggak, tapi aku bersyukur akhirnya sampai juga." Raffi menoleh sebentar, menatapku lama tapi lembut. "Kalau kamu butuh apapun, bukan cuma urusan toko, aku tetap di sini." Aku mengangguk. Aku tahu, kami tidak saling menyentuh, tidak saling berjanji, tapi di antara diam itu ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang tidak perlu didefinisikan untuk bisa dirasakan. Langit pagi di atas penjara tampak kelabu. Udara lembab bercampur bau besi dan sabun murahan.
Di sudut blok C, seorang pria paruh baya berjongkok. Tangannya memegang sikat kecil, menggosok lantai kamar mandi yang kotor. Pak Dharma, seragam oranyenya sudah pudar dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena rasa malu yang terus menempel seperti noda sabun di kulitnya. Setiap kali ia menunduk, suara tawa kecil terdengar dari belakangnya. Beberapa napi senior duduk sambil mengamati. Mereka memperhatikan setiap gerakannya seperti sedang menonton tontonan murahan. "Hei, itu dia yang nikahin anak angkatnya," seru salah satu napi, diikuti tawa keras lainnya. "Pantas aja sekarang disuruh bersihin WC. Cocok buat orang kayak dia." Pak Dharma berhenti sebentar, menatap lantai. Air kotor mengalir melewati tangannya, membawa sisa sabun dan debu. Matanya kosong, tapi di sana ada sesuatu yang pecah. Bukan lagi marah, tapi penyesalan yang datang terlambat. Di dinding kamar mandi, ada coretan kecil dari spidol hitam. Dosa selalu tahu jalan pulang. Ia membaca tulisan itu berulang kali, seolah mencoba mencari makna yang bisa menenangkan pikirannya. "Maaf?" bisiknya lirih, entah pada siapa. Dan saat ia menutup matanya, dari kejauhan terdengar suara napi senior berteriak, "Cepat beresin, WC blok D masih kotor." Ia menarik napas panjang, menunduk lagi, dan dunia kembali tenggelam dalam warna abu-abu.